chicos, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja ya. Ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau sharing sedikit mengenai proses adaptasi aku di sini. Aku nyampe di sini di Spanyol ini sekitar bulan Juni tahun 2015. Pada saat aku datang itu kebetulan lagi musim panas. Dan kalau musim panas, lalu belum bisa belajar bahasa. Jadi pada saat aku datang ke sini pertama kali itu aku hanya modal basic banget bahasa Spanyol. Aku belum bisa ngomong bahasa Spanyol dan mengerti pun tidak. Di tahun-tahun pertama itu aku belum punya teman. Aku punya teman pada saat itu ya, beberapa orang Indonesia, tapi itu pun tidak tinggal di Santander. Pada saat itu aku belum kenal Indonesia yang tinggal di Santander. Aku kenal dengan orang Indonesia tinggal di Cantabria atau justru di País Basco gitu. Tapi itu bukan pertemuan yang intens gimana gitu. Dan kebetulan pada saat aku baru datang itu suamiku juga harus kerja gitu. Jadi memang aku yang biasanya suka jalan, suka keluar, aku suka bersosialisasi, suka punya teman, suka ngobrol dengan banyak orang gitu. Tapi ini tuh yang bener-bener harus seperti terpenjara karena aku nggak bisa bahasa Spanyol dan orang yang di sini pun tidak banyak yang bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi pada saat awal-awal itu aku ingat banget zaman dulu pas baru-baru datang ke sini, misalnya aku butuh makanan, aku harus keluar, aku ambil di supermarket, ambil, terus aku pakai HP hitung kurang lebih berapa harganya, terus aku kasih uangnya lebih. Jadi kalau pada saat itu orang ada yang jahat ngakalin aku, ada yang bohongin aku, ya udah pasrah aja. Karena pada saat itu aku belum tahu duit sama sekali. Belum tahu duit, belum tahu cara ngitungnya, belum tahu, pokoknya masih buta banget. Nah, kalau misalnya pas suamiku ada di rumah dan dia bisa nganterin aku, ya mungkin suamiku nganterin aku gitu. Karena pada saat aku di tahun pertama aku datang itu suamiku memang lagi sibuk banget gitu. Karena di tempat kerjanya dia itu bisa pulang sampai jam 12 malam gitu. Jadi waktu waktu untuk dia ngajarin aku, untuk dia nemenin aku tuh hanya ya di weekend gitu. Kalau di hari-hari biasa jangan harap gitu. Nah, akhirnya apa yang aku lakukan di hari-hari biasa itu akhirnya aku keluar ke taman karena di Spanyol ini banyak banget taman. Mungkin aku akan bikin video di luar juga. Nanti aku akan tunjukin seperti apa taman-taman yang tempat aku duduk dulu gitu. Nah, jadi aku pergi ke taman hanya untuk melihat gitu. Oh iya, di sini tuh ada taman, di sini tuh ada pemandangan, terus di sini tuh ada toko ini, toko itu gitu. Akhirnya aku bisa tahu gitu. Itu memberanikan diri setelah 2 bulan. Jadi 2 bulan pertama aku di sini tuh aku nggak berani keluar kalau nggak ditemenin sama suamiku, kecuali ke supermarket. Selain dari supermarket aku nggak berani jalan-jalan lebih jauh lagi. Supermarket itu pun yang ditunjukin sama suamiku. Ini nanti kamu kalau mau supermarket kesini gitu. Tapi selebihnya itu ya aku cari sendiri. Aku berusaha untuk cari sendiri di mana sih misalnya toko A, toko B, toko C. Itu akhirnya setelah 2 bulan aku berani untuk mengeksplor, untuk melihat, untuk mencari gitu. Nah, karena pada saat itu aku datang di bulan Juni, belum ada kelas bahasa Spanyol. Kelas-kelas itu masih tutup semua. Dibukanya mulai bulan September gitu. Mungkin di video yang lain aku akan menjelaskan secara detail mana aja aku masuk kelasnya, terus gimana sih proses belajarnya, nanti mungkin aku akan jelaskan di videoku yang lain gitu. Jadi yang pertama yang aku lakukan untuk beradaptasi adalah bahasa. Dan bahasa Spanyol itu menurut aku bukanlah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Bahasa Spanyol itu sampai saat ini pun aku masih terus belajar karena banyak banget istilah-istilah yang artinya sama tapi kita untuk menggunakannya itu terkadang masih salah gitu, yang kita ambil itu kata kerjanya itu salah gitu. Mungkin kalian bisa lihat-lihat lah di video-video pelajar bahasa Spanyol gitu. Mungkin kalian nanti akan mengerti apa sih yang aku maksud gitu. Karena ya ini bukan hal yang banget gitu. Kita datang ke suatu negara dan kita belum bisa bahasanya, itu tuh
ibarat kata kalau buat aku pada saat itu adalah bunuh diri gitu. Ya gimana ya, kita datang ke suatu lingkungan yang baru dan kita nggak bisa ngapa-ngapain pada saat datang, misalnya mau beli sesuatu gitu, cuman pakai bahasa tubuh gitu, cuman tunjuk terus kita ambil terus kita bayar, udah. Itu kalau orang jahat, orang bohongin ya sudah, pokoknya udah pasrah aja lah pada saat itu gitu. Tahun-tahun pertama aku ada di Spanyol, dan terus terang aja tahun pertama itu ada tahun pertama tahun kedua itu tahun pertama adalah tahun yang terberat. Itu bahkan aku sampai mau udah patah semangat, udah mau memutuskan untuk enggak, aku mau balik ke Indonesia, aku mau menyerah, dan aku udah nggak mau tahu lagi, aku udah nggak mau lagi. Tapi pada saat itu ya aku bersyukur ya, aku punya sahabat, aku punya keluarga, dan yang pasti aku punya Tuhan gitu ya, yang menguatkan aku sampai aku bisa bertahan gitu, dan aku bisa melewati tahun pertama. Nah, di tahun setelah itu aku masuk di tahun kedua. Tahun kedua itu udah agak mending karena aku udah mulai kenal dengan beberapa orang, walaupun mungkin aku masih andalanku masih HP, masih Google Translate andalanku gitu, karena memang aku ngomong masih 1-2 kata gitu, masih belum seperti sekarang gitu. Nah, terus aku juga udah mulai maksudnya bergaul dengan orang-orang di gereja gitu, dan orang-orang di gereja juga ada satu keluarga yang memang sabar menghadapi aku, yang memang agak agak bahasa Spanyolnya agak kacau gitu ya, memang kacau banget pada saat di tahun pertama. Masuk tahun kedua itu masih kacau banget bahasa Spanyolku gitu, tapi keluarga ini yang membantu aku di awal-awal untuk sampai akhirnya aku bisa ngomong, bisa ngobrol gitu. Tadinya masih pakai ini, andalannya tuh HP, nggak bisa lepas dari HP. Kalau HP udah baterainya habis itu udah stres banget, karena memang nggak bisa ngomong dan nggak tahu lagi mau tanya kemana gitu. Nah, bahkan sampai saat ini anaknya kalau misalnya pas kami lagi ngobrol-ngobrol gitu, suka ngeledekin aku, suka bercanda. Kamu ingat gak waktu dulu kamu masih suka nih, ini andalan kamu nih, kata dia. Ya memang ya, proses belajar bahasa itu yang utama, yang pertama untuk aku beradaptasi dengan lingkungan aku gitu. Tapi setelah aku sudah mulai bisa bahasa, walaupun sampai saat ini aku belum canggih-canggih banget ya, masih banyak yang harus aku pelajari, tapi setelah aku sudah mulai bisa untuk mempertahankan diriku dengan bahasa Spanyol ini, akhirnya aku makin punya banyak kenalan, makin bisa ngobrol dengan banyak orang, terus udah gitu bisa bercanda dengan orang-orang sekitarku, mulai menjalin hubungan pertemanan gitu. Jadi, dan aku bersyukur gitu, aku ketemu dengan banyak orang yang mau membantu aku gitu, karena mereka tahu gitu, oh kamu dari Indonesia dan kamu nggak bisa, dan kamu memang bahasa basicnya bukan bahasa Spanyol gitu. Jadi mereka justru pengen tahu, pengen kenal aku gitu, pengen belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia gitu. Ya seneng sih, maksudnya sekarang setelah 5 tahun aku ada di sini, ya puji Tuhan banget gitu. Udah banyak banget yang aku raih gitu. Kalau menurut aku udah banyak yang aku raih gitu. Selain hubungan pertemanan, terus aku juga sudah punya pengalaman kerja. Aku juga punya sertifikat-sertifikat yang bisa mendukung aku untuk bekerja gitu. Walaupun memang masih ada beberapa hal yang lain yang masih kurang gitu. Malah penyetaraan ijazahku gitu, itu belum, sampai saat ini belum selesai, dan aku juga nggak tahu sampai kapan itu akan selesai. Tapi ya biar waktu yang akan menjawabnya gitu, karena terkadang kita nggak pernah tahu gitu apa sih yang ada di depan kita dan apa sih yang akan kita dapatkan di depan kita nanti gitu. Aku cuman bisa berusaha, aku tetap berjalan, itu aja sih cara aku untuk beradaptasi untuk awal-awal gitu.
Tapi ya aku bersyukur, aku ya puji Tuhan banget, ya aku berterima kasih dengan orang-orang yang selama ini mendukung aku, baik keluargaku di Indonesia, sahabat-sahabat aku di Indonesia, suamiku, dan beberapa kenalan aku. Dan teman-teman aku di sini juga, mungkin mereka nggak ngerti ya kalau aku ngomong begini, mereka nggak ngerti ya aku ngomong apa gitu. Tapi aku berterima kasih juga sih sama mereka, kalau mereka tuh sabar banget ngadapin aku, mengkoreksi aku kalau misalnya bahasa Spanyolku kacau gitu. Uh, itu itu berarti banget buat aku gitu. Karena sampai hari ini, sampai detik ini aku masih tetap belajar dan aku tetap harus belajar karena banyak banget PR yang masih harus aku kejar gitu. Begitu ceritaku hari ini, itu untuk awal proses adaptasiku pada saat aku datang ke Spanyol ini. Begitu. Jadi di video yang lain mungkin aku akan menceritakan tentang hal yang lain lagi, pengalaman aku. Begitu. Oke, kalau misalnya kalian suka, silahkan like. Kalau misalnya memang ada saran atau ada ide atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Oke, dadah!